Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio. Selamat pagi, apa kabarnya Anda? Semoga masih semangat ya di pagi hari ini. Dan di menit ke-9 lewat dari pukul 10 di pagi hari ini kembali Arin hadir untuk menyapa Anda. Dan kali ini nggak sendirian ya, Arin sapa Anda di pagi hari ini bersama rekan-rekan dari PLN UP3 Cimahi. Nah, telah hadir di studio pagi hari ini untuk diajak ngobrol mengenai waspada bahaya listrik di musim hujan. Dan sudah hadir di studio yang pertama ada Kang Adeng Ganda sebagai TL K3L dan KAM ULP Padalarang. Selamat pagi Kang Adeng. Pagi menuju siang Iya. Karena jam 10 lebih nih. Iya. Udah panas ya di luar ya. Udah panas, cerah hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan cerah terus ya. Amin. Secerah hatinya juga ya, meskipun ini akhir bulan, dompet aman. Oh, selalu cerah. Oh iya, siap-siap. Terima kasih kehadirannya Kang Adeng Ganda. Kemudian juga sudah hadir juga di studio di sesi pertama ini Kang Dimas Triwahyu sebagai TL K3L dan KAM ULP Cililin. Selamat pagi juga Kang Dimas. Pagi Teh. Iya, apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat juga ya. Sehat. Aman kan ya segala sesuatunya? Insyaallah. Di akhir bulan ini. Oke. Kemudian selain kedua orang narasumber yang sudah Arin perkenalkan tadi, kita juga ada narasumber lain Kang Ramadona dari ULP Prima Cibabat, kemudian juga Kang Randi Ramdhani dari ULP Raja Mandala. Ini masih kita sembunyiin dulu ya yang dua orang ini, jadi spesial ya. Dan kali ini kita kembali akan ngobrol mengenai bahaya listrik terutama di musim hujan ya. Biar good listener semua, kemudian juga warga Cimahi dan juga pendengar semua juga bisa lebih kenal potensi bahaya listrik terutama di musim hujan. Nah, sebelum kita bicara tentang bahaya, tapi di balik semua itu ternyata listrik ini punya banyak manfaat ya. Karena seperti ini apa ya, intermezzo aja ya. Ibu-ibu bilang katanya kalau sekarang itu yang namanya 9 bahan pokok atau sembako itu udah ada plus-plusnya lagi, katanya plus 2. Yang pertama listrik, yang kedua adalah internet katanya ya. Yang namanya bahan pokok gitu ya. Jadi udah bukan terigu gitu ya, beras, udah bukan itu lagi, tapi listrik dan internet ini jadi kebutuhan pokok di masyarakat. Nah, kalau boleh diingatkan lagi di balik bahaya mungkin yang ada potensi bahaya listrik ini. Listrik ini sebenarnya punya banyak manfaat. Nah, manfaatnya apa aja? Baik, Teh Arin. Terima kasih nih sebelumnya sudah mengundang lagi kita ya dari PLN. Buat apa ya? Langsung interaksi ngobrol langsung. Memang untuk terkait listrik banyak sekali manfaatnya Teh Arin ya. Siapa sih yang nggak tahu atau yang manfaatnya listrik itu seperti apa? Kita yang gunakan handphone tiap hari 24 jam aja itu. Kan pakai listrik gitu deh. Dicasnya gitu kan. Itu semua kalangan ya, nggak anak-anak tapi ibu-ibu. Jadi image-nya atau di kalangan masyarakat itu apa-apa terkait listrik ya itu dia, jangan kan padam di rumah Teh, padam di kereta aja ini listrik katanya. Iya, betul. Sekarang di bis, di kereta juga ada colokan. Ada colokan gitu ya, istilahnya colokan lah ya. Betul, banyak sekali manfaatnya diantaranya misalkan yang pertama untuk penerangan Teh ya, kita tahu lah di rumah, kemudian penerangan jalan umum itu semuanya menggunakan listrik. Kemudian ada lagi pengoperasian peralatan tadi ibu-ibu ya buat masak gitu kan, semuanya sudah menggunakan listrik gitu kan, nggak ada lagi yang manual mungkin ya. Jarang sekarang ibu-ibu yang nyuci pakai tenaga tangan ya Teh. Gitunya pakai. Sekarang udah pakai mesin cuci semua. Betul. Selanjutnya untuk komunikasi. Nah kita di sini sekarang lagi komunikasi perlu listrik betul. gitu kan. Jadi memang hampir semua aspek. Kemudian dari sisi keindustrian Teh, listrik juga digunakan untuk penggunaan mesin-mesin industri, apalagi dengan mesin-mesin yang membutuhkan tenaga yang sangat besar ya Teh. Jadi membutuhkan listrik yang besar. Selain industri tadi transportasi Teh, semuanya sudah menggunakan listrik. Kereta listrik betul. Ya, segala macam. Bahkan sekarang yang lagi hits mobil listrik. Nah, itu mulai masyarakat sekarang berbondong-bondong beralih ke mobil listrik. Motor listrik karena juga ya. Lebih efektif, efisien katanya. Betul. Kemudian dari sisi apa lagi, kesehatan.
semua peralatan medis bahkan sekarang sudah menggunakan listrik, nggak ada lagi yang manual gitu ya. Dengarkan detak jantung aja sekarang udah pakai alat yang harus menggunakan listrik. Kemudian dari sisi pendidikan apalagi kita udah untuk mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia itu semuanya harus berbasis teknologi listrik. Sudah jarang lah sekarang yang manual gitu ya. Bahkan sekarang pembelajaran pun via Zoom kayak gitu ya. Makanya tadi ibu-ibu selain listrik, internet katanya. Betul. Karena internet kalau nggak ada listrik juga nggak akan nyala. Betul ya. Mungkin itu salah 1, 2, 3 dan sebagainya terkait manfaat listrik dalam kehidupan kita hari ini. Betul. Itu sangat banyak ya, dan juga ini sepertinya ya jadi kebutuhan pokok ya di sehari-hari. Kebutuhan apa ya, sekunder mungkin ya. Selain sandang pangan papannya. Iya, betul. Nah, ini berkenaan dengan banyaknya manfaat listrik tadi ya, yang sudah dikatakan oleh Kang Adeng. Ini makanya kalau misalnya sekali waktu atau misalnya dalam kehidupan sehari-hari listriknya mati, itu biasanya kelabakan semua karena berbagai aspek di kehidupan masyarakat ini terganggu gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau listrik mati atau listrik padam ini penyebabnya itu karena apa? Boleh dijelaskan? Baik, ya, Kang Dimas ya. Kalau untuk listrik padam sendiri itu ada 2 penyebabnya. Yang pertama adalah terencana dan yang kedua adalah tidak terencana. Jadi untuk yang terencana itu adanya kegiatan pemeliharaan aset-aset PLN untuk menjaga kehandalan. Nah, ini tuh tujuannya pemeliharaan supaya kualitas tetap terjaga, dan untuk pemadaman sendiri biasanya dilakukan share ya di media sosial, baik di IG ataupun biasanya ada surat-surat manual yang karena terencana itu ya. Betul. Jadi bisa diinformasikan ya. Iya. Jadi biasanya ada surat ke desa-desa terkait, ke pelanggan-pelanggan terkait. Kalau ada industri kita informasikan dulu. Nah, terus durasinya itu biasanya kurang lebih 3 jam. Nah, nggak lebih dari 3 jam ya biasanya ya. Ya, kalau untuk yang terencana. Tapi sedangkan untuk yang tidak terencana itu biasanya diakibatkan oleh yang pertama adalah layang-layang yang menggunakan kawat, sehingga ketika tersangkut di kabel SUTM kita itu menyebabkan padam. Yang kedua, pohon di sekitar jaringan itu menyentuh, atau biasanya kalau hujan, apalagi sekarang masih musim hujannya masih hujan ya, nggak jelas ya ya musimnya. Nah, ada pergeseran musim sehingga setiap sore itu seringnya hujan dan kadang disertai angin. Nah, itu tuh kadang ranting-ranting pohon yang jatuh dekat ke yang dekat sama jaringan tuh jatuh kena kabel kita, itu bisa menyebabkan padam. Terus yang ketiga, pemasangan antena yang terlalu dekat atau parabola juga. Nah, itu tuh pengaruh ya Teh ya, karena untuk parabola sendiri kan biasanya bahannya terbuatnya dari stainless steel atau aluminium. Ini kan bahan-bahan lah ya. Ini kan bahan-bahan konduktor ya, yang sangat baik untuk dialiri listrik. Jadi kalau terlalu dekat dikhawatirkan ada induksi listrik juga. Nah, terus yang keempat, membangun bangunan dekat jaringan listrik. Nah, ini juga sama Teh, sama halnya seperti antena ataupun parabola. Di mana ketika pembangunan itu ada beberapa resiko. Yang pertama di material sendiri, dan yang kedua di pekerja. Oh iya, betul. Karena ada aktivitas di dekat jadi kabel. Waktu pengerjaannya ya, kadang-kadang untuk ngerjain itu dia harus bawa misalnya tongkat besi yang panjang gitu ya. Tongkat besi, kayu, apalagi kayunya kalau sudah terguyur hujan basah. Nah, ini kan air juga konduktor yang baik ya Teh. Nah, di situ letak bahayanya. Terus yang kelima, hewan liar yang berada di alam dan menyentuh jaringan listrik. Nah, ini juga nggak bisa kita duga-duga ya Teh. Tiba-tiba naik ke tiang atau dari pohon loncat ke kabel listrik kita. Nah, terus yang selanjutnya adalah yang keenam, kegiatan menggali tanah yang kena ke kabel tanah kita. Karena PLN memang ada yang jaringan di atas dan ditanam di bawah tanah ya Teh. Nah, biasanya kalau untuk penggalian beko itu warga sekitar itu kan nggak tahu ya Teh. Kadang ada yang masih nggak tahu bahwa di dalam tanah itu ada kabel kita. Ada kabel. Nah, ketika ada proyek tiba-tiba bekonya kena. Ini yang kita khawatirkan. Beko dari besi juga lagi. Betul. Bisa langsung putus kabelnya. Nah, kalau instansi-instansi lain gitu ya yang mungkin juga punya kabel-kabel kan, selain PLN juga ada
provider internet misalnya atau telepon gitu ya, Telkom. Nah itu juga ada sebagian yang ditanam juga ya di bawah. Maksudnya mungkin berkenaan dengan jaringan listrik yang ada di tanah? Ada juga bisa jadi terkena karena memang kabel-kabel internet juga kan banyak ya yang nempel ke tiang kita juga ya. Nah ini juga termasuk salah satu kewaspadaan yang harus kita waspadai karena ketika pemasangan belum tentu semua pelaksana mereka itu paham terkait bahayanya. Dan di situ apakah memang ada kabel kita yang ditanam dan kalau yang di tiang nempel di tiang kita apakah tahu resikonya seperti apa ke jaringan yang 20.000 volt ini, 20 kV ini. Dan enggak semua berkoordinasi langsung ya dengan PLN gitu. Betul. Itu malah yang kadang nggak ada izin tiba-tiba pasang, ada info kesetrum. Kita pun nggak tahu kadang. Inilah yang kita khawatirkan gitu loh. Itu ternyata memang banyak yang harus kita waspadai ya, selain kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, kemudian juga dilakukan oleh mungkin instansi atau apa yang lainnya gitu. Betul. Ya, yang berkenaan dengan bersinggungan dengan keberadaan ini ya, jaringan PLN. Oke, dan sepertinya kita mungkin masih akan lanjut dengan poin-poin yang lain, masih berkenaan dengan waspada bahaya listrik di musim hujan. Dan Arin ingatkan lagi untuk Anda yang mungkin sudah ingin bertanya dan juga punya pertanyaan-pertanyaan seputar listrik, silakan disampaikan melalui WhatsApp di 085 161 280929. Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio, dan kita masih lanjut kebersamaan kita di Radio Talk kita pagi hari ini bersama rekan-rekan dari PLN ULP Padalarang, kemudian ULP Prima Cibabat, ULP Cililin, dan juga PLN ULP Raja Mandala. Masih mengenai karena saat ini masih memasuki musim hujan, jadi kita kenali potensi bahaya dari listrik di musim hujan. Nah, dan masih ada Kang Adeng Ganda serta Kang Dimas Triwahyu di sesi kedua ini yang akan menjawab juga pertanyaan-pertanyaan dari Anda. Silakan sampaikan di 085161280929. Nah, seperti yang tadi dikatakan oleh Kang Dimas ya, katanya kita sekarang masih di musim hujan. Kemudian air ini adalah punya sifat konduktor ya, pengantar listrik ya, yang sangat-sangat baik. Betul. Nah, di balik kebaikannya itu ternyata juga ada bahayanya. Dan di musim hujan ini salah satunya kita juga harus jaga aset ketenaga listrikan seperti instalasi listrik di rumah, kemudian juga alat-alat elektronik mungkin yang kita miliki di rumah, atau aset listrik milik PLN sendiri. Kenapa sih kita harus ekstra waspada gitu ya, apalagi di musim hujan ini, terutama mengenali potensi bahaya listrik di samping manfaatnya yang tadi sudah dikatakan oleh Kang Adeng ya. Silakan. Betul. Ya, Teh Arin ya, karena memang ini sesuai info dari BMKG, sampai dengan bulan Agustus ini harusnya kita kemarau katanya. Tapi ini ternyata kemarau basah katanya. Gitu. Jadi musim hujan. Iya, ini udah mau Juni masih hujan ya. Makanya Bandung kan terasa dingin ya Teh. Iya. Nah, soalnya Persib juara Teh. Ikut konvoy nggak kemarin? Oh, pasti Teh. Gitu ya. Oke. Balik lagi Teh. Apa sih namanya? Memang ini musim hujan. Terutama kemarin sempat ramai ya di Instagram beberapa wilayah di KBB ya, banjir ya Teh Arin ya. Seperti ini di Lembang di depan ya. radio nih. Cihanjuang ya. Cihanjuang. Langganan banjir. Memang ada beberapa yang perlu harus kita ekstra waspada. Betul. Jadi kalau terjadi amit-amit nauzubillah min dzalik ya Teh, di rumah kita kebanjiran. Nah, yang pertama harus kita lakukan yaitu matikan MCB di KWH. Karena apa? Jadi ada arus listrik masuk ke dalam rumah itu mulai dari MCB ke instalasi dalam rumah. Jadi kalau MCB di KWH-nya kita matikan, insya Allah tidak ada keputus ya, aliran listrik ke dalam rumah itu sudah tidak ada. Yang ada hanya dari KWH ke tiang PLN. Jadi yang pertama kita nggak usah apa sih namanya Teh, panik gitu ya, langsung aja keluar, betul, matikan MCB yang ada di KWH. Kemudian setelah itu baru kita sisir ke dalam Teh, apakah ada stop kontak,
atau roll kabel biasanya kita buat ngecas yang posisinya berada di bawah, yang istilahnya berpotensi terendam air. Baru itu kita amankan setelah mematikan MCB yang dari KWH. Langkah selanjutnya kemudian matikan peralatan listrik jika ada yang masih nyolok bahasa Jermannya tadi. Iya. Nah, itu kita matikan dulu tuh si peralatan atau kulkas, TV dan lain-lainnya, baru kita matikan. Setelah pompa itu kita, air yang ini ya. Nah, apalagi pompa air, gitu. sanyo itu yang dayanya besar ya teh ya. Segera kita matikan, cabut gitu kan. Setelah itu baru kita antisipasi ada kabel-kabel yang tergenang. Yang di bawah itu jangan sampai kita pegang. Antisipasi saja meskipun MCB sudah kita matikan ya. Antisipasi jangan sampai memegang kabel apalagi yang terendam air. Nggak usah iseng ya. Betul. Kayaknya ada kabel. Mau tes uji coba gitu. Iya, kekebalan. Tes ilmu kebal. Nah, setelah itu baru kita segera lapor ke PLN teh. Sekarang PLN bisa lewat call center PLN 123. Kemudian bisa sekarang yang lagi tetap menjadi hits ya, karena kan sekarang segala sesuatu berada di genggaman kita gitu. Segera lapor di PLN Mobile. Nah, yang belum download, masyarakat Cimahi, kemudian Kabupaten Bandung Barat, segera download aplikasi PLN Mobile, karena di situ kita mau apa aja bisa, simulasi PB, PD atau perubahan daya atau pasang baru, pengaduan, segala macam kita bisa lapor di situ. Selain itu juga kita bisa lapor ke instansi terkait ya, harinya BNBP atau dan sebagainya untuk menghubungi bahwa di lokasi tersebut terjadi banjir. Oh gitu. Segera lapor ya. Betul. Tapi sebelumnya kita antisipasi ya. Iya. Di intern di rumah sendiri, kemudian di lingkungan sekitar ya. Betul sekali. Oke, nah kalau tadi penyebab listrik padam itu ternyata ada yang terencana dan tidak ya. Ada yang mungkin berkaitan dengan maintenance jaringan listrik dan sebagainya. Nah, kalau di musim hujan ini biasanya kalau misalnya turun hujan seperti di kompleks saya juga sama ya. Pokoknya turun hujan itu bakalan mati listriknya. Tapi meskipun cuma 5 menit kadang ya atau 10 menit. Nah, sebenarnya kalau khusus di musim hujan ini apa aja sih yang menyebabkan listriknya jadi suka tiba-tiba mati gitu? Ya. Jadi terkait hujan ya Teh ya, seperti yang dikatakan Teh Harin tadi, bahwa biasanya intensitas hujan itu menyebabkan terjadinya gangguan. Padahal sebenarnya nggak juga. Jadi turunnya hujan itu untuk pemadaman listrik sendiri itu kita melihat situasi dan kondisi ya Teh ya. Memang ada yang gangguan itu tidak terencana tadi. Tapi kebanyakan kalau semisal hujan, sudah musim hujan, itu kita melakukan pemadaman itu ada beberapa hal, yaitu hujan deras disertai angin kencang yang menyebabkan benda roboh dan mengenai jaringan listrik. Nah, contohnya kayak tadi ranting pohon yang jatuh, kena jaringan, pohon tumbang. Nah, itu harus kita amankan dulu. Nah, untuk proses pengamanan, untuk keamanan pas eksekusi pelaksanaan pengamanan pohon roboh tadi, harus kita padamkan listriknya. Itu sebabnya ya. Betul. Kadang ada di suatu tempat misalnya di wilayah tertentu ada pohon roboh di rumahnya Teh Arin nggak ada, tapi ternyata di jalan yang lain atau mungkin di jalan utamanya ada pohon roboh. Jadi mau tidak mau kena imbas karena jaringannya kan dari satu sumber itu tadi. Terus yang kedua adalah jaringan listrik yang tersambar petir. Nah, ini tadi yang masuk ke tidak terencana juga. Nah, itu tuh karena kalau tersambar listrik kan ada tegangan lebih yang masuk ya Teh ya. Jadi itu pasti membuat listrik kita padam. Terus yang ketiga, lingkungan tempat tinggal warga terendam banjir. Nah, ini sebelum terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, harus kita lakukan pemadaman dulu Teh untuk mengamankan listrik ya. Jadi supaya warga yang di sekitar lokasi kebanjiran itu tidak tersengat listrik. Jadi harus memang kita paksakan, kita padam. Seperti tadi dikatakan meskipun dari KWH meternya udah kita matikan, tapi dari situ ke tiang mungkin masih ada listrik. Betul. Nah, gardu-gardu kita kan juga kadang ada yang lokasinya pendek ya.
Nah, menghindari hal-hal yang seperti itu, akhirnya kita padamkan untuk mengamankan warga sekitar. Iya. Terus yang keempat, itu gardu listrik yang terendam banjir tadi. Oh, gardu listriknya yang kerendam banjir ya. Iya. Jadi hal tersebut, kondisi tersebut itu harus dipadamkan demi keselamatan warga sekitar juga, Sebab kalau tidak dipadamkan, potensinya itu menimbulkan korban jiwa karena kesetrum listrik tadi. Karena kan air kan menjadi konduktor ya. Iya, balik lagi ke situ ya. Betul. Ya, jadi ternyata memang khusus di musim hujan ini banyak faktor ya yang mungkin bisa menyebabkan pemadaman listrik atau listriknya jadi mati gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kan kita sebagai orang awam ya, nggak tahu ya, di pinggir di jalan-jalan yang ada di depan rumah mungkin atau di jalan-jalan utama di komplek tempat kita tinggal gitu ya, itu ada berbagai macam tiang, berbagai macam kabel juga gitu ya. Nah, ini biar kita bisa mengenali apakah itu tiang listrik atau bukan, atau misalnya telepon atau provider internet misalnya gitu ya. Nah, ini sebenarnya ada ciri khasnya nggak sih tiang PLN itu seperti apa gitu ya? Soalnya kayaknya ada yang terbuat dari tembokan tuh beton ya. Ada yang dari beton, ada yang dari besi gitu. Betul. Ini yang mana yang punya PLN, mana yang bukan gitu? Silahkan. Baik Teh Arin, mungkin memang kadang masyarakat pada umumnya taunya ya tiang tiang listrik gitu ya. Tiang listrik. Iya, tiang tuh tiang listrik gitu ya. Kabel PLN. Iya, benar, kabel listrik taunya. Sebetulnya memang ada beberapa ciri khusus ya. Yang pertama, kalau tiang PLN itu biasanya jaraknya tuh dia berbaris rapi. Kadang kalau udah tiang ditentukan ya. Provider lain kan ngerumun gitu ya, gulung didinya gitu kan. Kalau PLN di situ satu, depannya langsung satu, jadi seperti berbaris rapi gitu. Iya, jaraknya juga sama ya. Jaraknya juga pasti sama. Oh gitu. Itu kalau tiang PLN. Kemudian selain rapi berjejer, tiang PLN juga biasanya tingginya tuh aman dan stabil gitu. Nggak kayak provider lain masih pendek gitu. Iya, ada yang kelihatannya ada yang pendek, ada yang. Betul, bahkan sampai mobil lewat pun mungkin bisa tersangkut. Kalau kabel PLN khususnya yang kabel tegangan tinggi itu pasti jaraknya aman insya Allah, dan itu tingginya juga ya. Gitu kan, betul. Kemudian kabel, nah ini kabel yang agak sulit katanya kan, karena udah tiang yang berkerubun di situ satu, biasanya ada tiang PLN satu di situ, providernya gulung di gitu kan. Jadi akhirnya kabelnya jangan-jangan muntang ke enggak ya, ke kabelnya teh pabaluit gini. Iya benar. Pabaliut. Aduh, gitu lihat kan di Gandawijaya, saya gitu. Sampai kemarin kan wali kota Cimahi kan katanya mau beresin ya. Betul. Kalau kabel PLN itu cirinya yang pertama itu terpilin atau melilit rapi kayak inilah apa namanya? Kue itu ya. Tali sepatu. Kue apa tuh? Kue tambang. Kue tambang. Ngabelit gitulah teh bahasa ininya. Itu biasanya kabel PLN. Selain itu lebih besar kabelnya juga diameternya dan lebih kuat. Beda sama provider, biasanya hanya satu urat bahasanya gitu kan, cuma satu. Kalau PLN biar terpilin besar dan kelihatan lebih kuat. Kemudian tinggi kabelnya juga di atas tuh aman lah istilahnya, tidak rendah karena tadi tiangnya juga udah tinggi, posisi kabelnya juga insya Allah tinggi gitu. Nah, ini masih banyak di kalangan masyarakat yang belum bisa membedakan gitu. Pokoknya kabel nggak gapu itu PLN gitu. Padahal banyak sekali sekarang provider yang fiber optik yang langsung menempel ikut di kabel atau di tiang PLN. Punten ya, kalau di daerah saya juga kalau misalnya ada kabel putus tuh ya, mau kabel apa aja pokoknya laporannya ke PLN. Lapornya ke PLN. Padahal belum tentu ya. Belum tentu. Tapi nggak apa-apa kalau mau lapor dan itu membahayakan, silakan langsung lapor. Insya Allah kita pasti bantu penanganannya. Iya. Gitu Darin. Kemudian ada ciri-ciri yang lain atau segitu aja ya yang mungkin yang bisa diinformasikan. Yang kelihatan kasat mata seperti itu. Ya, jadi kita bisa cepat membedakan. Nah, gitu, cepat membedakan lapor PLN atau lapor instansi lain. Iya, betul.
Oke, good listeners, 92,9 FM Mix Radio, Yura Yunita dan juga Glenn Fredly dengan Cinta dan Rahasia. Tapi kalau obrolan kita pagi ini nggak ada rahasia-rahasia kok. Anda boleh bertanya apa aja untuk narasumber-narasumber yang sudah hadir di pagi hari ini, masih berkenaan dengan bahaya listrik terutama di musim hujan saat ini. Dan seperti yang sudah Arin janjikan tadi, Arin akan munculkan narasumber yang berikutnya, yaitu Kang Ramadona sebagai TL K3L dan KAM ULP Prima Cibabat. Selamat pagi Kang Rama. Selamat pagi Teh Arin. Sehat-sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Ini paling kalem ya sepertinya. Tapi nggak tahu juga kalau di belakang. Kemudian juga ada Kang Randi Ramdhani sebagai TL K3L dan KAM ULP Raja Mandala. Selamat pagi kembali Kang Randi. Selamat pagi Teh Arin. Semangat ya. Alhamdulillah, semangat dong. Semangat ya. Dan karena ini ada beberapa pertanyaan, termasuk juga ada yang ingin di on air kan, ingin telepon langsung katanya ya di pagi hari ini. Nah, ini kalau berkenaan tadi sempat disinggung juga ya, katanya kalau misalnya ada apa-apa berkenaan dengan listrik, listrik mati, pohon tumbang misalnya kena ke jaringan listrik dan sebagainya, atau di wilayah kita kebanjiran, itu gimana kita harus menyikapi jaringan listrik dan juga listrik di rumah di sekitar kita. Ini kita katanya bisa lapor melalui 123 atau PLN Mobile. Nah, ini sebetulnya PLN Mobile itu di dalamnya aplikasinya itu kita bisa download melalui apa, kemudian juga apa saja fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi itu, boleh? Siap. Sebelumnya selamat pagi Teh Arin. Semangat ya pagi ini kita bertemu kembali. Untuk tadi seperti sebelumnya disampaikan oleh Kang Adeng bahwa PLN itu sekarang berada dalam genggaman seperti itu. Jadi mempermudah pelayanannya, mempermudah semua aksesnya seperti itu. Jadi PLN beradaptasi dengan perkembangan teknologi Teh Arin. Di mana PLN meluncurkan aplikasi yaitu namanya PLN Mobile yang mana tujuannya adalah untuk memaksimalkan pelayanan bagi pelanggan seperti itu. Dan memudahkan. Betul. Selain itu juga mendukung perbaikan tata kelola layanan pengaduan serta keluhan pelanggan. Jadi kalau misalkan pelanggan ada apa-apa kan kalau dulu mungkin harus ngingkik ya Pak Arin ya, bahasa Jermannya kalau kata Pak Adeng. Terus gimana kalau udah tutup gitu ya kantor PLN seperti itu. Nah, kalau sekarang tuh tinggal klik selesai seperti itu. Nah, untuk aplikasi ini sendiri bisa diakses atau di-download di App Store atau di Play Store seperti itu. Nah, untuk fitur-fitur yang ada di PLN Mobile ini ada beberapa Teh Arin ini. Yang pertama yaitu cek tagihan dan riwayat token. Jadi biasanya ibu-ibu tagihan bulan ini berapa ya, seperti itu. Nah, bisa mengecek lewat PLN Mobile. Nah, biasanya juga riwayat token itu bagi pelanggan-pelanggan yang mempunyai kontrak prabayar atau KWH-nya token, bisa dicek berapa kali beli pulsa ya dalam sebulan ini, seperti itu. Bisa dicek berapa ada historisnya. Terus yang kedua yaitu adalah simulasi permohonan pasang baru atau perubahan daya ataupun tarif pesta ataupun penyambungan sementara, yang mana ketika memang tetangga atau saudara yang ingin melaksanakan pasang baru di rumahnya atau di rumah tetangganya bisa kita simulasikan terlebih dahulu. Jadi biaya yang dibayar ke PLN itu berapa, udah seperti dikira-kira itu. Ya. Betul dikira-kira seperti itu. Jadi sudah terestimasi seperti itu. Selanjutnya yaitu adalah untuk melakukan permohonannya, yang kalau tadi kan simulasi, kalau sekarang tuh langsung kita eksekusi. Misalkan budgetnya sudah masuk nih, kita mau melaksanakan pasang baru. Pasang baru pasca bayar, pasang baru prabayar sekarang kita layani Teh Arin, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah informasi-informasi atau terkini dari PLN seperti itu, entah itu diskon, entah itu promo yang memang ibu-ibu kayaknya suka banget seperti itu, tunggu-tunggu seperti itu. Nah, selanjutnya adalah
setelah kita melaksanakan pengaduan atau permohonan, kita juga bisa mengecek statusnya sampai mana nih permohonan atau pengaduan kita sudah ditanggapi atau belum, seperti itu, atau kapan kita bisa dipasang permohonannya, seperti jadi itu. nggak di PHP ya sama betul, PLN. nggak di ghosting. Iya, benar. Betul. Nah, terus selain itu juga ada fitur listriku, yang mana ini adalah pengaduan terkait gangguan instalasi listrik milik pelanggan. Yang mana tadi sudah dijelaskan oleh Kang Dimas dan Pak Adeng sebelumnya, bahwa aset-aset pelanggan dan aset PLN itu bisa dibedakan. Aset PLN dari tiang sampai dengan KWH, namun aset pelanggan dari instalasi sampai dengan seluruh yang ada di rumahnya. Yang ada di rumah, seperti ya? itu. Oke. Nah, selain itu? Selain itu ada satu lagi nih Tarin, yang tadi disebutkan oleh Tari nih, ada fitur Swacam. Fitur Swacam ini adalah singkatan atau kependekan dari swadaya catat angka meter, yang mana pelaksanaannya di tanggal 23 sampai dengan tanggal 27 setiap bulannya. Ini dilakukan oleh pelanggan, khusus oleh pelanggan pasca bayar 1 Pasa pada aplikasi PLN Mobile. Nah, kenapa PLN mengadakan fitur Swacam? Ada beberapa latar belakang nih Tarin. Yang pertama adalah banyaknya KWH yang sulit diakses. Kan biasanya itu KWH-nya itu ada yang memang di dalam rumah, terus pagar dikunci, terus penghuninya tidak ada ketika memang. Belum lagi ini meteran-meteran tuh yang sekarang tuh ya trennya ya. Ada yang dikandangin. Nah, udah gitu dikunci si kandang. Seperti itu. Aduh, itu repot yang meriksa ya. Nah, itu untuk memudahkan. Jadi kalau misalkan memang pelanggan ingin melakukan pencatatan meternya sendiri, bisa dilaksanakan melalui fitur Swacam. Swacam ini bisa diakses di PLN Mobile melalui menu, ada menu lainnya. Terus ada di pojok kanan atas itu catat meter. Bisa diklik, terus setelah itu bisa dilakukan foto. Foto untuk Swacamnya itu sendiri. Jadi, tapi dengan catatan si foto terutama angka dan KWH meternya itu harus jelas, seperti itu. Jadi ke menu lain, terus ada menu di pojok kanan atas, kalau tidak salah itu ada catat meter. Seperti itu. Terus foto aja ya. Foto aja seperti itu. Fotonya jangan ngadep ke yang betul. Nah, pastikan si kameranya itu ngadep jelas ke belakang, jangan ngadep ke yang foto. Jadinya selfie bukan Swacam. Bener. Seperti itu, Tarin. Jadi ada menu itu ya, betul, memudahkan juga untuk tanggalnya boleh disampaikan lagi nggak? Betul, tanggal berapa tadi sih? Tanggalnya yaitu pelaksanaannya itu tanggal 23 sampai dengan tanggal 27 setiap bulannya. Jadi kan ada beberapa tuh pelanggan yang tadi Teh Arin bilang, yang KWH-nya di kurungan lah, yang KWH-nya susah diakses, atau adapun yang KWH-nya tuh tidak sulit diakses tapi pasang angka-angka itu loh Teh Arin. Oh iya, angka-angka berapa PLN hari katanya? ini, PAM hari ini, nah kayak gitu. Kadang si penghuni rumah juga lupa mengupdate angkanya, seperti itu. Seperti itu Teh Arin. Nanti kalau tiba-tiba tagihan listriknya ini tidak sesuai, marah-marah betul. gitu ya. Jangan dong ya. Betul. Oh, jadi itu ya, ada Swacam. Nah, ini tadi caranya juga sudah disampaikan. Betul. Ini kebetulan ada pertanyaan juga nih ya. Boleh langsung kita selingi aja. Pertanyaan yang berkaitan dengan Swacam ini dari Teh Firly katanya. Nah, kalau Swacam itu hitungannya udah fix segitu atau cuma estimasi aja? Sudah fix apa yang difoto dan pastikan angkanya jelas. Itu sudah fix angka yang disampaikan ke PLN. Jangan sampai kualitas fotonya buram sehingga si kualitas angkanya itu sampai tidak terbaca, Teh Arin. Soalnya yang dari PLN juga kan nggak mungkin ya cetan gitu ya. Ini nggak jelas loh. Coba kan nggak mungkin ya. Itu punten nih blur gitu. Punten ya, kirim lagi gitu. Aduh, resend gitu ya katanya ya. Punten nih kameranya belum dikebelakangin. Oh, ini mah foto ini teteh. mah hidungnya teteh katanya yang ada gitu ya. Oh, jangan gitu dong. Nah, ini ada juga yang tanya juga masih berkaitan dengan Swacam ya. Teh? Dari Teh Rani katanya, saya udah coba Swacam apa Swacam sih? Swacam Ya. Dan tapi nggak mau keluar angkanya, malah keluar tulisan
pemakaian listrik melebihi batas katanya. Oh gitu. Oh gitu. Itu kira-kira kenapa tuh? Oh jadi sudah di Swakem tapi ada informasi pemakaian KWH melebihi batas. Ya, tulisan pemakaian listrik melebihi batas. Betul. Kira-kira kenapa? Biasanya kalau misalkan memang seperti itu jam nyalanya itu sudah melebihi dari apa yang memang daya kontraknya, seperti itu. Maksudnya gimana jam? Jadi jam nyalanya itu biasanya daya berapa? Jam nyalanya tuh harusnya berapa, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan lebih maksimal itu bisa kita probing atau bisa kita anjurkan untuk melaksanakan perubahan daya, seperti gitu. Itu, seperti itu. Jadi kita mengakomodir kebutuhan tambah pelanggan. Daya gitu ya. Betul. Jadi ditambah dayanya supaya jam nyalanya tersebut bisa terkontrol seperti itu. Oh, jadi itu ya. Mungkin Teh Rani dan Teh Firly ini bisa cukup menjawab ya pertanyaannya. Jadi mungkin ada notif-notif lain yang kadang muncul ya. Betul. Ini sepertinya ada penelpon masuk. Halo. Belum tersambung ya. Jadi Swakem ini sendiri ada yang mau disampaikan lagi mengenai caranya mungkin dan juga kegunaannya. Untuk kan ketika kita setelah memfoto KWH kita kan harus menuliskan ya Teh ya, angka stand meternya itu berapa. Nah, jangan sampai salah untuk mencatat. Jadi ketika di fotonya itu jelas dan terlihat berapa angkanya, tapi distorkan angkanya itu tipu seperti itu. Iya. Jadi ya mungkin harus inline antara foto dengan data yang distorkan. Nah, untuk data yang distorkan adalah kalau di KWH itu ada beberapa digit angka ya. Nah, di belakangnya itu paling belakang itu ada satuan yang berwarna merah. Angkanya itu tidak distorkan, tidak dimasukkan. Jadi pada KWH itu yang dimasukkan itu hanya 6 digit awal. 6 digit awal pada tampilan KWH, seperti itu. Jadi yang dimasukkan 6 digit awal. Betul. Saja ya? Betul. Nah, kemudian kalau dari itu estimasi tagihan bisa kelihatan setelah kita mengirimkan angka-angkanya ya. Betul. Jadi Kemudian mungkin ada lagi yang ingin disampaikan mengenai terakhir Swakem mungkin ini. terkait Swakem ini. Jadi dari apa yang memang tadi sudah saya jelaskan terkait Swakem, jadi bisa kita rangkum untuk manfaat Swakem tadi. Yang pertama yaitu adalah angka meter yang tidak bisa dibaca oleh biller atau petugas kita akan terbaca seperti itu Teh Arin, dan memiliki kualitas yang memang bagus hasil pembacaannya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah pemakaian tetap terukur dengan angka meter real dari pelanggan. Jadi pelanggan juga mengetahui apa yang beliau laporkan, seperti itu. Yang terakhir adalah estimasi tagihan terlihat pada saat Swakem, seperti itu. Jadi ketika memang difoto terus distorkan angkanya, sudah ada estimasi perkiraannya di tagihan tersebut. Seperti itu. Ini jadi lebih efisien ya, atau meningkatkan efisiensi penggunaan itu ya. Betul. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi, boleh dijawab ya, dari Bibil katanya di Cimahi. Halo Akang, selamat pagi. Mau tanya, listrik di rumahku sekarang sering spanning katanya. Asalnya nggak pernah kayak gini, kalau nyalain jet pump nggak mau jalan mesinnya. Betul. Kemudian kayak kurang gitu ya, kurang. Kemudian hair dryer juga katanya kerasa nggak kenceng anginnya. Itu kenapa ya Kang? Boleh dijawab, silakan. Oke, terima kasih Teh Arin. Saya coba jawab ya. Dari Teh Bibil ya. Di rumahnya sering spaneng ya, sering spaneng. Nah, pertama untuk penyebabnya spaneng itu ada beberapa hal. Yang pertama itu bisa terjadi karena gangguan Teh. Misal kan listrik itu ada 3 fasa. Misalnya kalau gangguan satu fasa, nah itu listrik di rumah akan tetap nyala, tapi akan sedikit redup dan tegangannya akan turun, seperti itu. Oh iya, lampu juga kadang gitu ya. Betul. Kelihatan dari lampu tuh agak redup gitu ya. Nah itu biasanya kadang-kadang ada gangguan ya yang pertama. Bisa di SUTM atau bisa di TR juga bisa Teh. Misalnya
bagian yang netralnya putus misalnya. Nah, itu bisa terjadi spanning seperti itu. Itu biasanya ke satu rumah aja kalau misalnya gangguan kayak tadi disebutkan mungkin di SUTM-nya atau di TR-nya gitu ya, ke satu rumah aja atau di wilayah? Itu biasanya banyak rumah. Nah, cirinya itu kalau gangguan itu biasanya ke beberapa rumah. Mungkin bisa dicek juga nanya di sekitarnya. Ke tetangga ya. Tetangganya apakah gitu juga seperti itu juga atau tidak. Nah, solusinya itu bisa nanti dilaporkan ke PLN setempat. Bisa lapor lewat 123 atau bisa melalui PLN Mobile tadi di menu pengaduan. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua itu memang jarak dari sumber atau dari gardu ke posisi pelanggan itu cukup jauh. Nah, atau mungkin ada banyak casting ya kalau kita bilang di PLN itu percabangan. Nah, itu bisa mempengaruhi ke kualitas tegangan di rumah tersebut. Nah, mungkin ya solusinya bisa dilakukan laporan ke PLN setempat. Nanti kita akan cek dulu penyebabnya apa nih spanning itu. Nah, nanti setelah diketahui penyebabnya baru kita bisa menentukan solusinya yang paling tepat itu apa. Jadi ada dua kemungkinan ya, yang tadi ada mungkin gangguan di jaringan listriknya atau jarak gardu dan dari sumber ke posisi rumahnya cukup jauh. Iya. Nah, mudah-mudahan bisa menjawab ya untuk Teh Bibil dan juga sempat ada yang masuk ya ke radio padahal karena dikiranya ini nomor teleponnya PLN ya kan. ada di poster gitu ya, di poster talk show. Nah, katanya memang itu salah satunya di daerah Cimahi Utara ya, di Cihanjuang ini itu segang gitu, alat-alat listriknya katanya pada rusak, terutama TV sama mesin cuci kalau nggak salah ya di itu, dan termasuk juga ada salah satunya jet pump gitu di satu gang di Cimahi Utara. Dan itu mungkin penyebabnya seperti itu juga ya. Itu bisa jadi kan banyak kita nggak banyak bisa faktor ya, banyak faktor sih kalau di listrik itu. Bisa jadi ketika ada petir, mungkin ketika ada petir dia menyambar jaringan listrik di sekitar situ. Nah, dan si peralatan listrik ini posisinya masih menyambung atau tercolok gitu ke sumber listrik. Nah, akhirnya si tegangan yang tinggi tadi itu mengenai peralatan listrik. Yang itu juga mungkin ya, petirnya bisa. Ada banyak sih sebenarnya faktor-faktor yang banyak faktor ya. Ini sudah dibacakan ya dari pertanyaan dari Kang Rio, kemudian Teh Firly, Teh Rani, Teh Nina yang menanyakan diskon nih ya, kemudian juga Teh Bibil ya. Jadi pertanyaannya udah ini semua ya, udah dibacakan semua. Dan sepertinya nggak tersambung nih ya yang tadi katanya ingin di on air kan. Oke, dan mungkin kita sampai di penghujung perbincangan kita di hari ini, dan boleh disampaikan penutup, kemudian juga untuk para pelanggan PLN dan di Kota Cimahi, kemudian juga good listeners yang juga pasti semuanya pelanggan PLN sih ya kayaknya. Nggak ada yang nggak pelanggan ya kayaknya. Silakan disampaikan. Oke, terima kasih Teh Arin. Untuk sebagai closing statement ya dari kami, yang pertama itu apabila masyarakat menemukan atau ingin melakukan pengaduan seputar bahaya listrik, nah itu bisa melalui ini ada call center PLN 123, kemudian bisa melalui PLN Mobile, atau kita juga ada Instagram dan YouTube. Instagramnya bisa dicatat mungkin @pln.cimahi atau di YouTube-nya PLN Cimahi. Nah, untuk petugas layanan teknik PLN siap memberikan pelayanan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu tanpa dipungut biaya. Nah, mengingatkan juga jangan lupa untuk good listener semua untuk mendownload dan menggunakan aplikasi PLN Mobile. Nah, jangan lupa juga untuk membayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Kemudian
jangan menggunakan listrik secara ilegal, dan terakhir itu waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan PLN dengan meminta bayaran dan pungutan biaya atas pelayanan kita. Iya. Itu. Terima kasih penjelasan-penjelasannya, kemudian juga sudah bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan dari good listener semua. Mau menambahkan Kang Randi? Nggak kerasa ya? Iya, nggak kerasa ya. Udahan aja ya. Iya, dan kalau nggak kerasa berarti nanti lain waktu kita akan undang lagi untuk ngobrol lagi di sini ya. Siap, Jangan siap, jangan kapok. Jangan bosan Teh Arin ya. Iya.